Shalom, Horasma Dihita Saluhutna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang rasanya dapat berjumpa kepada kita sekalian di Renungan Harian HKBP Dukuh Kupang. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, yang menyertai kami dari malam hari hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami umat-Mu, jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 6. Yohanes 17 ayat 6, saya akan membacakan untuk kita semua, beginilah firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Nungahu papatar guarmi tu jolma akana nilehon mitu au sian portibion. Hohiaddo napuna nasida, jala dilehokodo nasida tu au, diraditi nasida do hatami. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua, Horas. Sebagai seorang Kristen, pasti kita mengenal mengenai Yesus. Sebagai orang yang mengimani Yesus dalam kehidupannya dan Kristen, pasti kita menyatakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Dan kita pribadi sebagai murid Tuhan itu memiliki hubungan dengan Allah. Dalam ayat ini, Yesus telah menegaskan mengenai tugasnya yang telah ia selesaikan dalam pelayanannya ketika dia turun ke dunia di tengah-tengah muridnya, yaitu untuk menyatakan nama Bapa kepada murid-muridnya. Doa Yesus ini menegaskan mengenai status apakah yang dimiliki murid-murid Tuhan kepada Allah, di mata Allah, yaitu menjadi murid Yesus itu artinya adalah kepunyaan Allah, menjadi milik Allah. Maka Allah akan mengenal siapa kita jika kita adalah kepunyaannya. Milik Allah akan mengenal siapa Allah, dan Yesus itu sendiri melalui firman yang dinyatakan. Menjadi milik Allah berarti kita, murid-muridnya, memahami tugas kita. Menjadi milik Allah itu juga kita harus hidup sesuai panggilan kita. Hidup kudus, tidak ikut-ikut pada dunia ini. Milik Allah itu juga berarti kita dapat menikmati kesempatan, sebuah peluang, privilege untuk menikmati kebahagiaan yang paling istimewa, yaitu pemeliharaan dari Allah. Kita sudah menyatakan diri kita bahwa kita adalah murid Yesus, milik Allah. Maka sebagai milik Allah tersebut, apakah yang sudah kita lakukan untuknya? Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah dalam kehidupan kita? Dalam realitanya, Amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali orang mengaku dengan bangga bahwa dia adalah murid Tuhan. Akan tetapi dia justru kebingungan
Jika ditanya mengenai apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupannya yang menandakan bahwa dia adalah milik Allah. Sering juga orang-orang mengaku bahwa sudah melayani Tuhan dalam kehidupannya. Akan tetapi, pernahkah kita merenungkan dalam kehidupan kita untuk siapakah pelayanan yang sudah kita lakukan? Apakah sudah ada pelayanan yang kita lakukan sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah? Maka amanginang yang terkasih dalam Kristus Yesus sebagai murid Tuhan, sebagai milik Allah, kita mempunyai misi. Sama seperti Yesus yang ketika dia turun ke dunia ini, misinya adalah menyatakan nama Bapa kepada murid-muridnya. Maka kita yang juga adalah kepunyaan Allah, milik Allah, mempunyai misi yang sama untuk menyatakan nama Allah kepada dunia melalui kehidupan kita. Sudah kita lihat amanginang dunia ini sangat-sangat rusak di zaman ini. Maka tugas, panggilan, tanggung jawab kita adalah untuk menyatakan nama Allah kepada dunia yang sudah rusak ini. Bagaimana? Bukan hanya melalui perkataan bahwa ya, aku adalah milik Yesus, aku adalah murid Tuhan, akan tetapi harus dalam tindakan nyata sehari-hari. Berintegritas sebagai milik Allah dan juga taat pada firman Tuhan yang kita adalah kepunyaan Allah. Maka pertanyaannya lagi amanginang, jika kita adalah kepunyaan Allah dan jika kita adalah milik Allah dan tugas panggilan kita adalah menyatakan nama Allah di tengah-tengah dunia melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah orang lain dapat melihat karakter Allah dalam kehidupan kita? Karakter Allah yang dimaksud itu adalah karakter yang penuh kasih. Sama seperti buah-buah roh. Karakter yang dimaksud itu adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, damai dalam kehidupan. Apakah karakter tersebut sudah dapat dilihat oleh orang lain dalam kehidupan kita yang menyatakan dan menegaskan bahwa kita adalah kepunyaan Allah? Karena jika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, karena kita adalah milik Allah, kita sedang memperkenalkan Allah yang hidup kepada dunia melalui tindakan-tindakan nyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tugas kita amanginang menyatakan nama Bapa kepada orang-orang di dunia ini harus nyata dalam tindakan sehari-hari. Memiliki karakter Allah dalam kehidupan kita. Jika dunia menyatakan bahwa kesenangan itu adalah yang paling penting, tunduk kepada duniawi, maka sebagai milik Allah di ayat ini dijelaskan bahwa kita harus menuruti firman Allah. Tanda bahwa kita adalah milik Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka amanginang, tugas kita adalah nyata dan jelas menyatakan nama Bapa. Bagaimana kita melakukannya dari tindakan kita sehari-hari. Kiranya amanginang yang hadir di sini, yang hadir dalam renungan pagi ini, dapat melaksanakan tugas panggilannya, menyatakan nama Bapa dalam kehidupannya melalui tindakan nyata, integritas sebagai milik Allah dalam kehidupannya, dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Ketika di pekerjaan, ketika di sekolah, ketika di kantor, ketika dalam masa-masa kehidupan ini, maka kita harus merefleksikan karakter Allah yang kita adalah kepunyaan Allah. Tugas kita sangat berat amanginang, menyatakan nama Allah di tengah-tengah dunia yang sudah rusak. Maka untuk melaksanakan tugas itu kita berserah kepada Tuhan, kepada Allah yang kita adalah kepunyaannya, supaya kita dipelihara oleh Allah dalam melaksanakan tugas
panggilan menyatakan nama Allah ke tengah-tengah dunia. Kiranya Abang Inang yang mendengarkan firman ini dapat melakukan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang menyertai kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menguatkan kami sebagai milik-Mu untuk menyatakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan kami karakter seperti diri-Mu, supaya orang lain dapat melihat dengan jelas bahwa kami adalah kepunyaan-Mu sesuai dan seturut dengan karakter-Mu ketika kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur beserta rezeki, berikan mereka kekuatan dalam melaksanakan pekerjaannya, aktivitasnya sehari-hari. Demikian juga kepada jemaat-Mu yang tidak mendengarkan renungan ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur beserta rezeki. Kiranya tangan-Mu yang selalu melindungi mereka ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya hadir dan bantu kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Kau hapuskanlah dosa-dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.